Mewujudkan generasi pesantren hebat, bermartabat untuk Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab hanya dengan ketakwaan hidup akan dipenuhi keberkahan, ilmu menjadi cahaya, dan amal menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya Islam. Hadirin yang berbahagia, kita adalah umat terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembawa rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Sadaqallah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu mencegah kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat tersebut mengajarkan bahwa kemuliaan umat Islam bukan karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Kemuliaan itu diraih karena 3 hal. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mengajak kepada kebaikan, mencegah segala bentuk kemungkaran. Untuk mewujudkan ketiganya, maka kita harus menjadi generasi hebat dan bermartabat. Lalu bagaimana caranya? Pertama, mari memperkuat iman, takwa, dan akhlakul karimah. hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu sangat penting, Teknologi sangat penting, Prestasi sangat penting. namun semuanya harus berdiri di atas fondasi iman dan akhlak. Tanpa iman dan akhlak, ilmu dapat disalahgunakan. Orang berilmu bisa menipu, Orang berposisi bisa korupsi. orang berharta bisa menjadi sombong. Orang pintar teknologi bisa menyebarkan fitnah. Orang terkenal bisa kehilangan akhlak. ilmu tanpa iman adalah kesombongan, harta tanpa takwa adalah kehancuran, jabatan tanpa amanah adalah bencana. Generasi pesantren harus memiliki karakter yang kuat. Santri harus memiliki ilmu tapi tetap tawadu. Santri harus memiliki prestasi tapi jangan sombong. Santri harus bercita-cita tinggi tapi tetap berbakti kepada orang tua. Santri harus berani bermimpi besar tapi tetap taat kepada Allah. Jangan sampai semakin tinggi ilmu kita, semakin rendah adab kita. Jangan sampai semakin banyak prestasi kita, semakin jauh kita dari Allah. Dan jangan sampai semakin tinggi kedudukan kita, semakin kita melupakan orang-orang yang pernah membimbing kita. Ingatlah, Adab sebelum ilmu, akhlak sebelum jabatan, iman sebelum kekuasaan. santri harus menjadi manusia yang ketika berbicara ucapannya membawa kebaikan, ketika bertindak tindakannya memberikan manfaat. Inilah karakter generasi pesantren yang sesungguhnya. Kedua, Mari menguasai ilmu pengetahuan. kita harus menjadi generasi yang berkompetensi dan berprestasi. Prestasi adalah harga diri kita. Harga diri pesantren. Terbukti banyak pesantren yang berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui berbagai prestasi nasional juga internasional dalam bidang dakwah, Olimpiade, Sains, Berbagai bahasa, Olahraga. dan seni. Hingga teknologi. Islam adalah agama yang pertama kali merintahkan manusia untuk membaca. Bangsa yang maju adalah bangsa yang gemar belajar. Maka santri jangan malas membaca. Santri tidak boleh takut belajar. Santri jangan merasa cukup dengan ilmunya. Karena ilmu Allah sangat luas. Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Santri hari ini tidak cukup hanya pandai mengaji,
tapi juga bisa menjadi dokter, guru, dosen, pengusaha, programmer, peneliti, pemimpin, dan menjadi ulama yang membawa manfaat bagi umat. kita juga butuhkan ulama yang memahami perkembangan zaman. kita juga butuh ilmuwan yang memiliki iman, kita juga butuh dokter yang memiliki akhlak. kita juga butuh pengusaha yang jujur. Kita juga membutuhkan pemimpin yang takut kepada Allah. Itulah generasi pesantren yang kita harapkan. Generasi yang tidak hanya pintar jawab soal ujian, tapi juga mampu jawab persoalan kehidupan. Generasi bukan hanya mengejar nilai, tapi juga mengejar keberkahan. Generasi yang tidak hanya mengejar pekerjaan, tapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan manfaat. Karena pada akhirnya, ilmu yang paling baik adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Ketiga, mari menguasai teknologi dan informasi. Teknologi adalah alat. Jika digunakan dengan baik, akan menjadi ladang pahala. Namun, jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, Hoak, Dan permusuhan. maka bisa menjadi sumber dosa. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, Mengajak kebaikan. Mempererat uhuah. melakukan tabayun, dan menolak hoaks. sebab hoaks menimbulkan keresahan dan perpecahan kesatuan umat dan merusak persaudaraan bangsa. Seperti orang-orang yang tidak pernah percaya kepada pesantren yang menghembuskan isu-isu kepesantrenan untuk politisasi penghinaan. Karena satu jari kita bisa menjadi sebab orang lain mendapatkan ilmu, tetapi satu jari kita bisa mendapatkan fitnah. Sebelum mengunggah sesuatu, tanyakan kepada diri kita. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? apakah ini baik? Apakah Allah ridho dengan kelakuan saya? Jika jawabannya tidak, maka tinggalkan. Jadilah santri yang cerdas di dunia nyata dan bijak di dunia maya. Keempat, Mari menguasai bahasa-bahasa internasional. dengan bahasa internasional kita dapat berdakwah ke berbagai negara, memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin serta membawa nama baik Indonesia. Jangan merasa bahwa pesantren hanya berbicara tentang lingkungan sendiri. Dunia adalah ruang dakwah kita. Dunia adalah ruang pengabdian kita. Dan dunia adalah tempat di mana kita bisa menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Teladanilah Soekarno sang proklamator dan Muhammad Al-Fatih sang pelaku Konstantinopel yang tidaknya menguasai 5 bahasa tanpa takut kehilangan identitas keislamannya. Kita boleh menguasai bahasa Inggris. Kita boleh belajar bahasa Arab, Kita boleh belajar bahasa Mandarin. Jepang, Korea, Prancis, atau bahasa lainnya. Tapi jangan sampai karena menguasai bahasa asing, kita melupakan budaya dan budaya kita sendiri. Jadilah santri yang memiliki wawasan global, tapi tetap memiliki akar yang kuat. berpikir mendunia, bertindak dengan nilai-nilai Islam, dan tetap mencintai Indonesia. Kelima, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Agar bisa menjadi pribadi yang profesional, betapa pentingnya waktu sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu. wal fajr, wadduha, Wal asr, Walain. Kurangi rebahan. Drakoran. chattingan, tiktokan, Instagraman. Jika tidak ada kepentingan, bukan berarti teknologi harus ditinggalkan. Bukan berarti hiburan dilarang, tapi jangan sampai hiburan menghabiskan waktu yang digunakan untuk belajar. untuk beribadah, berkarya, Dan berprestasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda baik keislamannya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Gunakanlah waktu untuk membaca, untuk belajar, Untuk murojaah. Untuk diskusi, berolahraga, berkarya, gunakan waktu untuk membantu orang lain. karena masa depan kita dibangun dari apa yang kita lakukan hari ini. Hadirin yang berbahagia, santri bukan hanya mereka yang berada di pesantren, bukan hanya mereka yang memakai sarung dan peci, bukan hanya mereka yang belajar kitab di hadapan para kiai. Tapi santri adalah generasi yang dipersiapkan untuk menjadi Pewaris perjuangan para ulama dan penerus para pemimpin bangsa. santri ini adalah pemimpin di masa depan. santri hari ini adalah guru bagi generasi berikutnya. santri hari ini adalah calon ulama. Ilmuwan. Dokter, Pengusaha, Dan berteknologi, Karena itu, menjadi santri bukanlah alasan untuk merasa rendah diri.
Justru menjadi santri adalah sebuah kebanggaan. Pesantren tidak hanya mengajarkan bagaimana untuk menjadi orang pintar. Tapi pesantren mengajarkan bagaimana menjadi orang yang benar. Pesantren tidak hanya mengajarkan bagaimana seseorang untuk meraih kesuksesan. Tapi pesantren mengajarkan bagaimana menggunakan kesuksesan untuk memberi kemanfaatan. Pesantren tidak hanya bentuk manusia yang berilmu. Tapi pesantren membentuk manusia yang beradab. Inilah yang harus menjadi karakter generasi santri. Santri harus berilmu tapi jangan sombong. Santri harus cerdas tapi tetap rendah hati. Santri harus sukses tapi juga tidak lupa diri. Santri harus menguasai teknologi tapi tetap menjaga akhlak. Santri harus mampu bersaing tapi tanpa kehilangan jati dirinya. Generasi santri harus menjadi generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Kita hidup di tengah perubahan yang sangat cepat. Teknologi berkembang. Kecerdasan buatan berkembang. Dunia pekerjaan berubah. Ekonomi berubah. Cara manusia berkomunikasi berubah. Dan cara manusia belajar juga berubah. Namun ada satu hal yang tidak boleh berubah. Iman kita. Ada satu hal yang tidak boleh hilang. Akhlak kita. Ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pesantren. Pesantren harus jadi tempat lahirnya generasi yang mampu menguasai zaman tanpa diperbudak oleh zaman. Generasi yang mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan akhlak. Generasi yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas. Generasi yang mampu menjadi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Karena di pesantren kita belajar disiplin. Kita belajar mandiri. Belajar hidup bersama. Belajar menghormati guru. Belajar menghargai teman. Belajar berbagi. Belajar bertanggung jawab. Dan belajar menaati aturan. Semua itu adalah latihan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak dimulai ketika seorang duduk di kursi jabatan. Kepemimpinan dimulai ketika seorang mampu memimpin dirinya sendiri. Mampu mengatur waktunya. Mengendalikan emosinya. Menjaga lisannya. Menahan hawa nafsunya. Dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jika kita mampu memimpin diri sendiri, insya Allah kita akan mampu memimpin keluarga. Jika kita mampu memimpin keluarga, kita akan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan jika suatu hari Allah memberikan amanah yang lebih besar, kita akan mampu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Maka dari pesantren, mari kita siapkan calon-calon pemimpin masa depan. Pemimpin yang berilmu, Pemimpin yang berakhlak. Pemimpin yang visioner. Pemimpin yang berani. Pemimpin yang adil. pemimpin yang amanah, yang mencintai rakyatnya, dan yang paling penting, Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan di pesantren hanya berhenti di dalam lingkungan pesantren. Ilmu harus keluar, harus diamalkan, dan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa ini memiliki ribuan pulau, Beragam suku. Beragam bahasa. Beragam budaya. Dan beragam latar belakang. Dalam keberagaman itu, kita harus menjaga persatuan. Santri harus menjadi pelopor persatuan karena Islam mengajarkan persaudaraan. Islam mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan keadilan. Islam mengajarkan perdamaian. Maka dari itu, mari kita jaga Indonesia. Jaga persaudaraan. Jaga kerukunan. Jaga persatuan. Jangan biarkan perbedaan politik, Organisasi. Suku. Atau kelompok membuat kita kehilangan persaudaraan. kita boleh berbeda pilihan. Tetapi kita tetap bersaudara. Kita boleh berbeda pendapat. Tetapi kita tetap saling menghormati. Kita boleh berbeda latar belakang. Tetapi kita tetap satu bangsa. Yakni bangsa Indonesia. Bangsa ini butuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, Tapi juga jujur. bukan hanya kaya, Tapi juga dermawan. bukan hanya kuat, Tapi juga berakhlak. bukan hanya menguasai teknologi, Tapi juga takut kepada Allah. bukan hanya memiliki jabatan, Tapi juga memiliki amanah. bukan hanya memiliki banyak pengetahuan. Tapi juga memiliki kebijaksanaan. Dan semua itu dapat ditempa melalui pendidikan pesantren. Pesantren mengajarkan ilmu, Pesantren membentuk akhlak. Pesantren melatih kemandirian. Pesantren mengajarkan kedisiplinan. Pesantren melahirkan pemimpin. pesantren menjaga tradisi sekaligus mengawal inovasi. Pesantren mengajarkan kita untuk menghormati masa lalu tanpa takut menghadapi masa depan. Karena itu, jangan pernah malu menjadi santri. Jangan pernah minder mengatakan, Saya anak pesantren. justru katakan dengan bangga, Saya adalah santri.
karena di balik kata santri terdapat perjuangan. Ada doa orang tua, Pengorbanan guru. Nasihat para kiai. Ada malam-malam panjang untuk belajar. Ada rasa rindu kepada keluarga. ada latihan untuk hidup mandiri. Ada proses membentuk karakter. Dan semua proses itu akan menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan. Kita tidak ingin generasi pesantren hanya menjadi hebat untuk dirinya sendiri. Kita ingin generasi pesantren menjadi hebat untuk umat. Hebat untuk masyarakat. Hebat untuk bangsa. Dan hebat untuk dunia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa santri mampu menjadi pelopor perdamaian. Santri mampu menjadi pelopor kemajuan. Jadi pelopor ilmu pengetahuan. Jadi pelopor teknologi. Jadi pelopor ekonomi. Jadi pelopor pendidikan. Dan jadi pelopor peradaban. Kita ingin suatu hari nanti ketika orang berbicara tentang ilmuwan hebat, Ada santri di dalamnya. ketika orang berbicara tentang pengusaha sukses, Ada santri dalamnya. ketika orang berbicara tentang teknologi, Ada santri di dalamnya. ketika orang berbicara tentang pendidikan, Ada santri di dalamnya. ketika orang berbicara tentang kepemimpinan, Ada santri di dalamnya. ketika orang berbicara tentang perdamaian dunia, Ada santri dalamnya. dan ketika orang berbicara tentang Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, maka mereka melihat wajah-wajah santri Yang santun, cerdas, dan berakhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bangun generasi pesantren yang hebat. Bukan hanya hebat dalam kata-kata, Tapi hebat dalam karya. bukan hanya hebat dalam cita-cita, Tapi tetap- hebat dalam usaha. bukan hanya hebat ketika berada di pesantren. Tapi tetap hebat ketika kembali ke tengah masyarakat. Mari kita tanamkan dalam jati diri kita. Saya santri. Saya beriman. Saya berilmu. Saya berakhlak. Saya disiplin. Saya mandiri. Saya siap berkarya. Saya siap mengabdi. Saya siap memimpin. Saya siap memberikan manfaat. Dan saya siap membawa nama baik pesantren dimanapun saya berada. Jangan takut memiliki cita-cita yang besar. Jangan takut bermimpi menjadi orang sukses. Jangan takut bermimpi menjadi pemimpin. Jangan takut bermimpi membawa nama Indonesia ke dunia. Karena cita-cita yang besar harus dimulai dari langkah yang kecil. Belajar hari ini, Berjuang hari ini. berdoa hari ini. Berusaha hari ini. Dan memperbaiki diri setiap hari. bersama pesantren kita belajar. Bersama pesantren kita berjuang. Bersama pesantren kita mengabdi. Bersama pesantren kita membangun Indonesia. Dan menerangi dunia. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia, serta mampu menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan negara. Generasi pesantren hebat, Berilmu. berakhlak, Berkarya. Bermartabat. untuk Indonesia dan dunia. Sekian dari kami, saya Ferry Mursydan Baldan. Saya Muhammad Afuddin Jailani. Saya Zidan Faisal. Saya Akmal Zainuri. dan saya Muhammad Faril Abdullah. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.